3, Allahu Akbar. Nah, siapa hari ini yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua, alhamdulillah, masuk semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Berdoa ya, mulai. Berdoa sama-sama. Anak-anak, hari ini Bu Ika, guru kelas 4 tidak bisa hadir karena ada halangan. Nah, oleh karena itu kelas 4 Bu guru yang mengakuinya ya. Nah, perkenalkan, nama saya Bu Ani, guru kelas 5. Nah, kali ini Bu Ani akan merangkap pembelajaran kelas 4 dan kelas 5. Nah, dalam pembelajaran kali ini itu menggunakan model kelas rangkap, di mana ada 2 kelas dalam satu ruangan dengan satu mata pelajaran yang sama, yaitu PKN. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah untuk kelas 4, yaitu supaya siswa dapat mengenal lembaga dalam susunan pemerintahan, yaitu kepala desa dan BPD. Sedangkan tujuan pembelajaran untuk kelas 5 yaitu untuk mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kali ini akan membahas tentang lambang-lambang negara dan juga simbol dari negara Indonesia. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, guru akan bertanya kepada kelas 4 ya, tentang apa? Lembaga yang ada dalam pemerintahan, terutama yang ada di desa ya. Nah, siapakah kepala desa kalian ya? Nah, ini desa apa? Desa Purwodadi, dipimpin oleh seorang namanya kepala desa. Siapa pemimpin atau kepala desa Purwodadi ini? Ya, siapa? Siapa Mas Azam? Ya, Bapak Kuntono. Untuk kelas 5 temanya yaitu tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa yang kalian ketahui tentang NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ada yang tahu siapa? Iya, Mbak Rika? Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang bersatu dan berdaulat. Ya, itu kelas 4 sebelah kiri, kelas 5 sebelah kanan. Nah, pertama kita akan membagi pembelajaran ya menjadi 2. Untuk kelas 4, guru akan menjelaskan ya tentang lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan. Misalnya kepala desa dan BPD. Untuk kelas 5, kalian bisa mengerjakan tentang lambang negara dan ciri-ciri NKRI ya. Untuk kelas 4, guru akan menjelaskan tentang materi lembaga-lembaga dalam pemerintahan ya. Ini ada kepala desa dan BPD. Nah, apa sih kepala desa itu? Untuk kelas 4. Nah, kepala desa adalah pemimpin di dalam suatu desa ya. Jadi suatu desa itu harus ada pemimpinnya ya, ada yang memimpin. Nah, apa jadinya jika suatu desa itu tidak ada pemimpinnya ya? Pasti akan berantakan ya dan tidak terarah, makanya ada pemimpin. Terus seorang kepala desa itu dipilih langsung oleh siapa? Oleh masyarakat atau desa atau warga desa. Nah, tugasnya apa sih? Tugas dari kepala desa itu? Nah, yang pertama adalah memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, kemudian melayani masyarakat desa, dan juga menjaga keamanan dan ketertiban desa. Jadi seorang kepala desa itu, pemimpin itu tidak hanya duduk manis, tapi dia harus mengayomi warganya, kemudian menertibkan warganya, kemudian menjalankan peraturan ya, harus bisa memberi contoh yang baik untuk masyarakatnya. Nah, selain kepala desa itu ada yang namanya perangkat desa. Tugasnya apa sih? Nah, seorang perangkat desa adalah orang-orang yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jadi kepala desa itu ada yang namanya perangkat desa. Dia bertugas untuk membantu tugas dari kepala desa. Nah, ini contoh-contoh perangkat desa itu ada apa? Sekretaris desa, kemudian apa?
kepala dusun, kepala KRT ya, kemudian RW, kemudian sekretaris desa. Kalau di sini ya itu namanya caleg bayan gitu ya. Nah, tugasnya apa? Untuk membuat laporan, surat menyurat, dan menjalankan program-program desa. Yang ketiga itu ada BPD, yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Nah, ini seperti DPR-nya desa yang bertugas menyampaikan aspirasi warga kepada kepala desa. Jadi dia itu sebagai perantara untuk menyalurkan suara rakyat, suara masyarakat ya, agar tersalurkan langsung kepada kepala desa tersebut. Sedangkan susunan lembaga di tingkat kecamatan yaitu meliputi camat, sekretaris camat, kemudian unit pelayanan teknis atau UPT kecamatan. Nah, jadi di atasnya kelurahan atau desa itu ada yang namanya kecamatan. Nah, camat itu apa sih? Nah, camat adalah seorang yang memimpin di wilayah kecamatan. Nah, di sini kecamatan apa anak-anak? Di sini termasuk kecamatan apa? Masuk kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah kita ya. Nah, camat ini itu diangkat langsung oleh siapa? Oleh Bupati Pati ya. Jadi dari yang paling rendah itu ya ada kelurahan, di atasnya kelurahan itu ada camat ya. Kecamatan, di atas kecamatan itu dipimpin oleh Bupati dan Bupati Pati ya. Kalau di sini bupatinya Bupati Pati. Kemudian, nah, camat ini bertugas apa? Untuk mengawasi dan membina desa dan kelurahan dalam wilayah kecamatannya. Kemudian membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di desa ya. Kemudian kalau sekretaris camat bertugas membantu camat dalam mengurus tugasnya, yaitu mengurus surat-surat, laporannya gitu ya. Sedangkan unit pelayanan teknis atau UPT ini tugasnya itu untuk ya sebagai lembaga atau kantor dari dinas pemerintahan, misalnya UPT Puskesmas, kemudian UPT Pendidikan, sekolah-sekolah kecamatan itu ya. Nah, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan ya, untuk kelas 5 Guru akan menjelaskan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, yang meliputi lambang negara. Sedangkan untuk kelas 4 kalian bisa membuat bagan organisasi ya, susunan lembaga di desa dan juga di kecamatan. Nah, silakan dikerjakan untuk kelas 4 mengerjakan bagan organisasi. Sedangkan kelas 5 Guru akan menjelaskan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk kelas 5 kita akan mempelajari lambang negara. Apa sih lambang negara kita Indonesia itu? Lambangnya apa? Ada yang tahu lambang negara dari negara Indonesia kelas 5? Ya, lambang dari negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, ini Guru membawa gambar burung Garuda yaitu sebagai lambang negara kita ya. Nah, ini tuh lambang dari negara kita. Nah, ini juga ada simbol-simbol ya, simbol-simbol Pancasila. Nah, bisa kalian simak dan bisa kalian buka LKS-nya ya. Nah, apa sih arti dari kelima simbol dari Pancasila ini? Nah, ada yang tahu? Nah, untuk simbol pertama ya, atau sila pertama bunyinya apa? Ya, ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan bintang ya. Contoh dari penerapan dari sila pertama apa? Misalkan ya, menghormati, menghargai teman yang berbeda agama, kemudian tidak membuli agama lain. Nah, untuk simbol atau lambang simbol kedua yaitu sila apa? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan rantai ya. Terus nilai yang terkandung penerapannya dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Membantu teman ya, menolong teman jika ada teman yang kesusahan, teman yang jatuh ya. Terus jangan membuli teman gitu ya, dilarang membuli teman. Itu penerapan dari sila kedua. Kalau sila ketiga apa? Ada yang tahu? Ya, disimbolkan pohon beringin
Artinya apa? Persatuan Indonesia, berarti menjaga persatuan. Jangan ada yang bertengkar ya, misalkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya Pak, bergotong royong bersama teman ya, piket kelas misalkan, terus membersihkan sampah bersama-sama gitu ya. Kemudian sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya, dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, berarti kita harus apa? Musyawarah ya untuk mencapai apa? Hasil yang diinginkan. Misalkan ada musyawarah pemilihan ketua kelas, pemilihan kepala desa, ya, kemudian pemilihan bupati gitu ya. Nah, yang terakhir itu disimbolkan dengan padi dan kapas. Atau sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Misalkan penerapannya sila kelima, siswa memiliki hak ya dalam kegiatan di sekolah, misalkan hak berpendapat, kemudian mempunyai hak berbicara ya, dan juga ikut serta dalam kegiatan. Nah, sudah mengerjakannya, kalau sudah bisa ditukarkan ke teman sebangkunya ya. Kalau sudah bisa ya, bisa maju ke depan. Sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, guru mau tanya untuk kelas 4 ya. Apa yang dimaksud dengan kepala desa? Ada yang Mas Azhar apa? Ya, kepala desa adalah orang yang memimpin di sebuah desa, betul ya. Selanjutnya kelas 5. Apa tugas dari sekretaris camat? Mbak Rara? Ya, apa? Tugas dari sekretaris camat itu ya betul, membantu tugas dari camat ya, membantu membuat laporan-laporan, ya, surat menyurat gitu ya. Negara itu ya harus tahu ya kepala desa itu siapa, harus mengenal kepala desa siapa ya, urutan dari susunan pemerintahan dari yang paling atas itu ya, ada presiden, di bawahnya lagi ada provinsi, kabupaten, kemudian kecamatan, kelurahan, dan RT RW ya. Jadi yang paling tingkatan paling rendah itu RT RW ya. Harus tahu siapa kepala desa kalian ya. Untuk kelas 5 kalian harus tahu lambang negara Indonesia itu apa sih ya. Lambang negara Indonesia itu Garuda Pancasila, dan ada 5 sila ya. Sila pertama disimbolkan dengan bintang ya. Sila kedua disimbolkan dengan rantai. Sila ketiga disimbolkan dengan apa? Pohon beringin. Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng, dan sila kelima disimbolkan dengan padi dan kapas ya. Demikian pelajaran hari ini. Mari kita tutup ya dengan SPP dulu ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Demikian pelajaran kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.